Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustadz. Langsung saja yang ingin kami Sebut tanyakan. nama dan alamat Oh dulu. ya. Perkenalkan, nama saya Galih Permana Putra. Alhamdulillah saya dapat undangan tidak sengaja untuk bisa menghadiri sini. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat saya nantikan. Kebetulan ketika berpikir tentang BUMM, ternyata ada undangan untuk bisa menghadiri acara ini. Saya untuk sementara ini di Rejosari, Polokarto. Pertanyaan kami, satu, yang memahami masjid itu harus mensejahterakan jamaah itu hanya sedikit orang, segelintir orang. Bagaimana yang minoritas ini bisa untuk menyampaikan idenya agar bisa diterima oleh mayoritas jamaah maupun mayoritas pengurus, seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan tentunya ini semua tadi berkaitan dengan masalah keuangan. Kita tahu kalau mengurusi keuangan itu tidak cuma butuh niat yang bagus, tapi kalau manajemennya nggak bagus itu juga nggak akan jalan. Jadi orang baik kalau manajemennya buruk, hasilnya nggak bagus. Nah ini mungkin ada kiat-kiat berkaitan dengan manajemen keuangan masjid. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dewi dari Jamaah Masjid Nurul Iman. Pertanyaan saya, Ustadz, mendengar cerita Ustadz tadi, kita semua terpesona dan terkagum dengan hasil. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah proses membangun komunitas bekerja seperti itu tidak mudah. Nah, manajemen manusia untuk menghasilkan berbagai macam SOP, sistem dan seperti itu sangat tidak mudah. Bagaimana kiat-kiatnya atau resepnya? Yang kedua, regenerasi di masjid tersebut pasti juga memerlukan edukasi yang luar biasa. Bagaimana jalurnya? Dan terakhir sedikit, apakah Masjid Joko Karyan mempunyai konsultan apabila masjid-masjid lain ingin belajar? Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, yang pertama, menjadi orang yang memakmurkan masjid, jangan menunggu menjadi pengurus, tapi kita mulai dari mengurusi apa yang belum terurus di masjid itu. Satu contoh, Masjid Joko Karyan itu dulu toiletnya tidak terawat, tempat wudhunya licin, ya, ngelumut gitu. Maka saya mengajak beberapa teman ngurusi toilet saja. Jadi tiap hari saya ke masjid, saya ngepel kamar mandi, tempat wudhu, kalau ada keran bocor, kalau ada tempat wudhu licin, maka di pintu kamar mandi itu kami tulis nama teman-teman yang terpanggil. Kamar mandi Muhammad Jazir ASP, artinya saya yang ngurusin kamar mandi itu. Kamar mandi Ismail Tua Putra, berarti Mas Ismail yang ngurusin. Kamar mandi Supriyanto. Jadi kita nggak usah jadi pengurus, nggak usah minta masukkan dalam pengurus, kita ngurus yang tidak terurus. Sore anak-anak masjid tidak ada yang mengajar mengaji, kita kumpulkan, kita ajari ngaji, ya. Yang belum ke masjid
kita datengin ke masjid, ajak ngaji anak-anak itu. Nanti habis ngaji, anak-anak kita ajak itu, yuk karpetnya digulung, kemudian kita sapu, kita bersihkan. Meskipun saya waktu itu bukan pengurus masjid, tetapi yang belum terurus, saya urus. Nah, ketika kemudian ada pergantian pengurus, ya, saya dipanggil, diminta untuk menjadi pengurus. Saya lihat ada pengajian setiap malam Senin, yang rawuh itu saja. Saya perhatikan apa sih masalahnya. Oh, ternyata ustadznya tidak, ya artinya kurang bagus, kurang mumpuni. Yang kedua, ngajinya kok tidak ada konsumsinya. Nah, maka saya sampaikan kepada pengurus, Pak, bagaimana kalau pengajian ini biar rame? Saya bantu mencari ustadznya dan saya bantu menyediakan minuman dan konsumsinya. Ya meskipun saya bukan pengurus, ya dipersilahkan. Karena itu nggak terurus, pengurus sudah mikir males ya cari uang tiap malam Senin untuk ngaji gitu kan. Makanya dia menghubungi ustadz ya yang sudah kenal aja. Mau cari ustadz yang agak terkenal, alasannya nggak punya uang, tidak ada yang jemput, ya sudah kami yang jemput. Jadi melakukan perubahan tidak harus kita itu usul, kita itu cerewet kepada pengurus, makanya sering direspon negatif. Karena apa? Pengurus yang ada itu sudah pusing gitu ya, ngurusin yang ada. Makanya jangan direpoti dengan usulan-usulan. Lebih baik kita langsung bekerja. Ini yang dalam filosofi Jawa, dalam kepemimpinan Jawa disebut tutwuri handayani. Jadi memimpin itu tidak harus dari depan, memimpin merubah bisa dari belakang. Ya. Nah, maka ketika kemudian saya diminta jadi pengurus, ya mandat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Maka ketika Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian wafat tahun 99, itu saya diminta mengganti jadi Ketua Umum. Saya sampaikan mohon maaf, saya tidak bersedia kecuali pemilihan pengurus itu melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Maka, lah maksudnya apa? Saya ingin pemilihan takmir masjid ini dilakukan seperti pemilihan kepala desa, gitu ya, dipilih oleh semua warga Muslim. Nah, sebetulnya target saya adalah pendataan. Maka bulan Desember 99 saya lakukan database tadi, jumlah warga Muslim berapa, non Muslim berapa, yang sudah sholat berapa, yang belum sholat berapa. Nah, kita punya database, sebetulnya target saya itu. Yang kedua, selesai saya terpilih, saya mengajak seluruh warga, baik yang sudah ke masjid maupun belum, yang sudah sholat atau belum, saya ajak rapat memikirkan masjid. Ini kami sebut sebagai rapat kerja. Jadi tidak hanya pengurus, sampai sekarang tiap tahun Jogokarian mengadakan rapat kerja, tidak hanya melibatkan pengurus, semua masyarakat yang ingin ikut rapat kerja kita ajak, kita fasilitasi. Dan supaya menarik, biasanya kami sewa tempat di luar kota, sewa hotel misalnya,
kemudian disediakan bis bagi yang tidak ada kendaraan, bagi yang naik mobil diganti bensinnya, anak-anak muda yang mau naik motor kasih uang bensin dan uang saku sekaligus touring gitu. Sehingga semuanya kita libatkan untuk memikirkan masjid ke depan seperti apa. Sehingga rapat kerja masjid itu yang ikut bisa 500 orang lebih. Nah, itu menyusun program kerja. Sehingga program kerja ini ada notulasinya, catatan rapatnya, ada rekaman videonya, sehingga tinggal dikerjakan. Tidak setiap waktu rapat pengurus kita mau buat apa, tidak. Ini sudah ditentukan oleh rakyat. Yang kita sebut menyusun GBHM, garis-garis besar haluan masjid. Jadi masjid itu sudah punya arah mau apa yang dilakukan tahun depan ini, dan sebanyak mungkin orang ikut urun rembuk. Karena perintah Allah dalam Quran, wa amruhum syura bainahum fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan dalam hal urusan kalian semua hendaklah kalian bermusyawarah. Dan apabila kalian telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi tidak ada perdebatan lagi di dalam mingguan, bulanan, karena kegiatannya sudah disepakati semua. Semua yang hadir sudah bertanda tangan atas keputusan itu. Ini mengurangi energi untuk bertengkar sesama pengurus. Karena biasanya kalau tidak ada garis-garis besar yang disepakati itu nanti cuma bertengkar, pengurus punya ide ini, pengurus lain tidak setuju, nggak jalan. Kalau ini sudah ditok, semuanya tinggal dijalankan. Nah itu, jadi yang pertama, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita ini kalau ingin melakukan perubahan, dimatikan aja, tidak perlu terlalu banyak usul, tapi celah-celah yang tidak terurus mari kita isi. Ya, itu namanya mengurus, tidak harus jadi pengurus. Merubah tidak harus di depan, memimpin tidak harus tampil di mimbar. Bisa namanya tutwuri handayan. Nah, kalau kita di depan ya ing ngarso sung tulodo. Kalau di tengah ya ing madya mangun karso. Tapi ketika kita bukan siapa-siapa di musola atau di masjid, marilah kita urus, kita rubah dengan cara kita ini dari belakang. Anak-anak tadi yang nggak boleh adzan, kita kumpulkan. Diajari adzan dengan suara yang bagus. Diadakan lomba adzan, nanti juaranya ditampilkan. Nah, maka nanti kan orang kalau sudah melihat, misalnya pas peringatan Isra Mi'raj, tampilkan ini juara adzannya. Mbok ternyata bagus daripada Pak Muadzin ini, mbok sekali-sekali ini suruh adzan. Itu nanti akan ada peluang itu. Ya. Tapi kalau anaknya masih ajaran, nah itu yang tua-tua nanti keberatan. Ya. Tetapi anak yang ditampilkan memang anak yang sudah terlatih. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua, ya, yang berkait dengan kaderisasi. Kalau di Masjid Jogokarian ada mata rantai kaderisasi berupa organisasi di dalam masjid. Anak-anak dari pra sekolah sampai SD kelas 6 itu diwadahi, namanya organisasinya Hamas,
Himpunan Anak-anak Masjid. Pengurusnya adalah anak-anak kelas 1 dan kelas 2 SMP. Itu ngurusi, apa kegiatannya? Kegiatan pokoknya adalah mendampingi anak-anak itu setiap hari, terutama maghrib dan isya. Anak-anak itu berjamaah di masjid, didampingi oleh pengurus Hamas ini supaya tidak mengganggu dan tidak terganggu oleh jamaah yang lain. Jadi kalau kami kemudian anak-anak ini di lantai 2, ya nanti kalau waktunya sholat didampingi, antara maghrib dan isya itu ada kegiatan setiap hari namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas. Nanti kalau malam Ahad itu anak-anak ini diajak tidur di masjid untuk menanamkan kecintaan kepada masjid. Ada kegiatan leadership, ini namanya Petuah Pesantren Sabtu Ahad, ya. Ini wadah kaderisasi. Jadi nanti malam Ahad itu mereka di masjid sejak sore, habis ngaji nanti jamaah isya tidak pulang, mereka dilatih membuat konten, karena anak-anak sekarang ini kan sudah punya HP, ya, dilatih untuk membuat film dokumenter, dilatih untuk desain grafis. Nah, kemudian mulai bisa diperankan untuk membantu kegiatan-kegiatan masjid sejak masih SD. Mereka sudah berorganisasi di masjid dalam wadah namanya Hamas. Kalau sudah naik SMP kelas 1 jadi pengurusnya Hamas. Nah, nanti kalau sudah SMP kelas 3, SMA, kuliah awal, mereka ada organisasinya namanya Remaja Masjid. Ya. Kegiatannya banyak Remaja Masjid ini, tapi intinya programnya kita sebut 5 sukses Remaja Masjid. Sukses studi, sukses ekonomi, sukses organisasi, sukses sosial, sukses ukhrawi. Sukses studi salah satunya mendampingi belajar adik-adik Hamas dan pengurus Hamas. Sehingga kalau menjelang ujian, menjelang ulangan, anak-anak yang ngaji itu tidak libur, malah pulangnya tambah malam di masjid sampai setengah 10. Karena ba'da isya itu nanti ada mentoring matematika, bahasa Inggris, IPA, ya. Nanti didampingi menggarap tugas. Seminggu 2 kali ada namanya siber, sinau bersama di masjid. Nanti yang remaja dibimbing oleh yang senior, ya. Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, yang mahasiswa membimbing yang SMA. Nanti mereka kalau sudah lulus kuliah, yang laki-laki itu terhimpun di Kurma namanya, keluarga alumni Remaja Masjid, yang perempuan terhimpun di Umida, Umi muda, ya. Nah, ini mendampingi yang masih kuliah. Kalau ada kesulitan garap skripsi, kok garap skripsi rampung-rampung, nanti yang senior mendampingi. Ya, masjid menyediakan pembiayaan untuk pendampingan. Misalnya perlu apa, mereka punya kegiatan penelitian atau ikut lomba ilmiah memerlukan dana, sehingga anak remaja masjid kami ada yang ikut lomba sampai ke Amerika, sampai ke Jepang, sampai ke Hong Kong, ya, itu tiketnya dibiayai oleh masjid, hotelnya dibiayai oleh masjid.
Itu punya prestasi-prestasi yang membanggakan di tingkat internasional. Di sana mengibarkan bendera remaja masjid. Ya. Jadi ini kaderisasi. Jadi tiap jenjang umur itu ada organisasinya di dalam masjid itu. Semuanya di bawah takmir masjid. Hamas, remaja masjid, Kurma Umida, ya ini ada di dalam struktur takmir masjid. Sekarang saya lihat banyak masjid itu tidak terorganisasi. Anak-anaknya itu tidak ada organisasinya, dia jadi murid saja, murid TPA, tetapi tidak dilatih untuk berorganisasi dari remaja, dari anak-anak. Ya. Nanti pengurus Hamas tuh kalau habis subuh hari Minggu udah dibawa oleh seniornya, ada halakoh tapi supaya menarik, bawa ke pantai itu ya, penggemblengannya di sana. Ya, masjid paling menyediakan mobil, menyediakan uang jajan gitu aja supaya mereka terbina dengan baik. Jadi kaderisasi itu berjalan terus. Yang kedua, pengurus takmirnya ada periodisasi. Di Jogokarian setiap 4 tahun sekali ada pergantian ketua umum takmir masjid melalui pemilihan. Di saya itu dari tahun 99, 4 tahun dipilih lagi. Sebetulnya saya sudah nggak mau lagi, tapi waktu itu masih membangun tadi masjid, hotel, saya dipaksa untuk 3 periode, sehingga akhirnya saya sampai 2016. Tapi sudah itu saya benar-benar sudah nggak mau supaya ada tokoh-tokoh muda yang tampil. Maka kemudian saya dijadikan ketua Dewan Syuro. Nah, bagaimana supaya yang senior-senior itu tidak ingin bertahan jadi pengurus sehingga menghambat sirkulasi leadership ini dengan regenerasi, maka kita membuat kegiatan yang lebih luas. Jadi kami mendirikan Masjid Jogokarian 2, Jogokarian 3 di tempat yang lain, sehingga kita punya tanggung jawab baru merintis, jadi tidak ngerecoki generasi mudanya, tapi kita punya tantangan baru, ya itu. Jadi ada mobilitas vertikal untuk pengembangan masjid. Jadi sekarang, ayo ini di masjid kampung sudah beres lah masjid Johan. Sekarang kita bangun masjid transit. Masjid di destinasi wisata kita bangun, dikelola dengan nama Masjid Jogokarian, Jogokarian 2, Jogokarian 3 gitu ya. Sehingga mantan-mantan ketua umum itu punya kesibukan baru, masih ngurus Masjid Jogokarian tapi Jogokarian yang lain, yang dikembangkan. Ya. Kemudian kami tidak sekedar sekarang ini mendampingi asistensi ke masjid-masjid yang minta bimbingan manajemen, kami sudah bekerja sama misalnya dengan STIDKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah di Surabaya. Kami sudah punya program S1, prodinya imam dan manajer masjid. Ini program S1 sudah meluluskan 6 angkatan dan ini alhamdulillah full beasiswa karena banyak donatur yang ingin ya banyak kader yang bisa ngurus masjid dengan baik. Bahkan sekarang mendapat tanah wakaf di
Pacet, Mojokerto, itu 4 hektar sudah dibangunkan masjidnya, dan sekarang sudah ada donatur yang ngasih 30 miliar untuk bangun kampusnya. Nanti menghasilkan calon-calon imam dan pengelola masjid. Kemudian kami bekerja sama dengan Dompet Duafa, sudah membuat akademi masjid pemberdayaan. Kami melatih para pengurus masjid di 8 provinsi, sekarang 176 masjid, dengan kuliah melalui cyber, itu untuk mencetak masjid-masjid pemberdaya. Apa masjid pemberdaya? Yaitu masjid yang programnya mengentaskan kemiskinan masyarakatnya. Jadi kami survei di 8 provinsi, itu masjid itu ada 3 kriteria. 1, masjid perjuangan. Masjid yang untuk bayar listrik aja masih minta iuran ke masyarakat, urunan, kadang masih kurang. Itu namanya masjid perjuangan. Ada masjid berdaya, masjid yang infaknya sudah cukup untuk membiayai operasional masjid. Nah, kita ingin meningkatkan masjid yang sudah berdaya ini, yang punya saldo, punya ini, menjadi masjid pemberdaya, yaitu masjid yang bisa membuat program mengentaskan kemiskinan lingkungannya. 1 masjid mengentaskan 40 kakak di lingkungan masjid itu dari kemiskinan dengan program-program pemberdayaan. Nah, ini SDM-nya mengikuti kuliah, ini sudah 2 angkatan di Akademi Masjid Pemberdaya. Kemudian kami sedang membangun pesantren takmir masjid. Kebetulan ada tanah wakaf di Magelang di dekat Borobudur di sana. Ya, kebetulan juga ada donatur yang akan membangunkan bangunannya. Kita lagi mendesain dari bangunan masjidnya, bangunan-bangunan pendukungnya, termasuk unit-unit usahanya, dan termasuk sistem. Kebetulan sudah ada pengusaha yang dia punya restoran Padang dan warung kopi di rest area tol. Kalau Bapak Ibu lewat tol itu ada namanya Simpang Raya, restoran Padang, ada warung kopi Pak Haji. Itu 2 restorannya diwakafkan, tetap dikelola oleh pemiliknya, tapi keuntungannya rata-rata 1 bulan 40 juta, itu nanti untuk pembiayaan pesantren takmir ini. Ya. Jadi kita lembagakan, tidak sekedar pelatihan, ya, magang, tapi kita sudah ada program S1, program akademi, nanti ada program pesantren, menyiapkan SDM masjid ini, supaya masjid betul-betul nanti dikelola oleh mereka yang memiliki kemampuan mengelola masjid dengan baik, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam rangka menyiapkan kader-kader pengelola masjid. Ya. Tapi sekarang juga di Sragen, PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Masjid Al-Falah Sragen yang dulu binaan kami, sekarang punya Akademi Merbot namanya. Ya. Itu utusan dari Muhammadiyah seluruh Indonesia dilatih di sana untuk mengelola masjidnya Muhammadiyah. Ya. Jadi alhamdulillah ini sudah menginspirasi lembaga-lembaga dakwah mulai memikirkan pengelolaan masjid. Karena apa? Syariat Islam
itu kalau dilaksanakan dan dikelola dengan baik itu sumber kesejahteraan. Mulai dari sholat membutuhkan sarung, baju, peci. Ini contoh saja. Kalau saya pakai peci kayak beliau, ini yang untung orang Gresik ini. Karena ini mereknya Awing Persida buatan Gresik. Maka Jogokarian buat peci sendiri, sekarang 30 kakak di Jogokarian jadi pengrajin peci ini, 30 kakak ya. Karena ini penjualannya cukup laris, rata-rata per hari yang dijual di Jogo Store, tokonya masjid itu 150 piece per hari ini, belum yang online. Kemarin baru ikut pameran di Brunei. Sebelumnya ikut pameran di Malaysia, jadi peci ini sudah ikut pameran internasional sebagai sebuah produk khas Masjid Jogokarian. Ya, jadi ini apalagi nanti turun ke baju, di sini kan sudah ada tadi Aulia fashion yang lain itu. Nah itu semuanya bisa dikembangkan ya sebagai sumber kesejahteraan. Nanti jamaah yang lain kan bisa jahitnya, motonginya, setor ke situ, pemasarannya ke seluruh Indonesia. Melalui apa? Gerenya Forum Komunikasi Takmir, Fokarim. Jadi misalnya ada baju takwa Fokarim, ya. Itu dipublikasi secara luas, silakan warga Sukoharjo yang ada di seluruh Indonesia, diasporanya itu kalau Idul Fitri pakai pakaian khusus buatan Fokarim. Nah, jadi nanti orang Sukoharjo yang di Kalimantan sana ketemu wong Sukoharjo karena bajunya buatan Fokarim. Ini pangsa pasar yang bisa digarap dengan baik. Ya. Ada kesadaran diaspora Sukoharjo di mana-mana nek tuku klambi ya klambi gaweane Fokarim. Ya, tentu harus ada desain yang spesifik membuat kebanggaan. Ya. Nanti kurban, kami lagi buat gerakan takjil kurban. Kalau bayar kurban jangan di bulan Dzulhijjah. Bayar kurban di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bayar korban misalnya 3.500.000. Itu kalau dibelikan domba dapat 3 atau 4 itu. Nanti yang jantan 1 digemukkan untuk Idul Kurban, yang 3 dikembangbiakkan. Kami punya pesantren peternakan. Ya, kami sudah sering kita melatih santri-santri peternak domba. Ya, jadi pemberdayaan ini dari mana? Dari korban. Sama saja orang toh kadang-kadang uang 3,5 juta itu cuma ditaruh di bank, nanti diambil pada saat hari raya Idul Adha untuk beli kambing atau beli sapi. Itu nilai tambahnya kecil sekali. Kalau uang itu dibelanjakan korban di bulan Muharram, bisa nanti 7 kali 3,5 belikan sapi, itu bisa dapat 2 ekor. Belikan kambing bisa dapat 5 ekor. Dan itu bisa menjadi sumber pemberdayaan masyarakat pedesaan. Ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber kesejahteraan itu ada dalam syariat yang belum dikelola dengan baik. Ya, ini sudah. Mungkin pertanyaan berikutnya yang belum. Selanjutnya untuk dari Bapak Sutoyo itu pripun carane ngajak ke masjid, itu tadi masih ada kesulitan. Kemudian yang ketiga tentang pengelolaan keuangan, di mana banyak masjid yang mungkin uangnya banyak tadi tapi belum terkelola. Mungkin salah satunya sudah disampaikan oleh Ustadz jawabannya, juga terkait
para minoritas yang punya inisiatif yang baik, tetapi bagaimana untuk mempengaruhi yang banyak. Tadi juga sudah sempat disitir oleh Ustadz dengan berbagai macam, artinya diantaranya mengurusi yang belum terurus, nanti insya Allah akan jadi pengurus. Mungkin bisa ditambahkan dari Ustadz dari 3 pertanyaan yang niku, mengajak ke masjid, kemudian pengelolaan keuangan, dan mungkin membuat situasi mindset di takmir menjadi sama mengaten intine. Ya, yang pertama, sifat orang Jawa khususnya atau orang Indonesia itu konformitif. Maksudnya apa? Mengutamakan kebersamaan guyup. Maka kita itu harus ngalah lebih dahulu guyupi masyarakat. Jadi ya kalau zaman dulu ada ronda, kita ya datang ronda, kerja bakti ya datang kerja bakti. Ya. Bahkan kalau sekarang Masjid Jogokarian itu kalau peringatan kemerdekaan di kampung-kampung itu kami mensubsidi tiap RW. Tiap RW meskipun hanya sekarang ini 2,5 juta, kita subsidi untuk menyelenggarakan peringatan 17 Agustus. Ya. Kemudian warga kita anjurkan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah masing-masing. Bagi yang tidak punya bendera, silahkan minta benderanya ke masjid. Jadi masjid itu mendatangi dulu. Ya. Kita aktif menyapa, tidak dalam konteks ngajak sholat dulu, tapi nyerawungi dulu masyarakat. Nah, ketika kita sudah menjadi bagian dari masyarakat, maka ajak-ajak itu mudah dan ringan. Karena kadang-kadang kita ngajak orang sholat, tapi ketika diajak kerja bakti kita tidak pernah datang. Ketika diajak ronda kita tidak datang. Sehingga kadang-kadang terbelah. Ini aktivis kampung, ini aktivis masjid. Nah, kalau di Jogokarian tidak bisa dipilah itu. Saya ini ketua takmir tapi juga ketua kampung, gitu. Juga ketua RW. Karena apa? Karena kami aktif ngurusi masyarakat. Nah, maka ketika kita mengajak masyarakat, masyarakat itu juga tahu bahwa kita menjadi bagian dari komunitas mereka. Nah, ini yang saya sering melihat, banyak pengurus itu di masjid kurang aktif berkiprah dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga ketika mengajak orang ke masjid itu ya tidak mudah, karena ketika kita diajak untuk kepentingan mereka, bagi kepentingan yang baik tentu saja, makanya kami tidak usah menyarankan jangan ada dangdutan ya di peringatan 17 apalagi sampai mabuk, ya bisa. Lawang masjid sembodo melu ngeragati kok. Ya. Ketua-ketua RT sekampung Jogokarian dan ketua RW, asuransi kesehatannya dibayar oleh masjid. Sekalipun mungkin ada satu ya di Jogokarian itu dari 18 RT, satu ketua RT yang non muslim, tapi ya dibayari oleh masjid karena dia ngurus warga RT-nya yang sebagian besar juga muslim. Ya. Anak-anak muda
Dulu nongkrong di pinggir jalan, mabuk-mabukan, bahkan sampai ke narkoba. Ya kita datangin, tidak kita ceramai, tapi kita serawungi. Pertama kalau kita datang, botolnya disembunyikan, ya gitu. Ya, paling pertanyaan saya hanya 2 aja. Saya tidak pernah nanya sudah sholat belum. Pertanyaannya saya cuma 2. 1, sudah makan belum? Wah itu senang sekali ditanya begitu. Belum. Nah, pertanyaan kedua, mau makan apa? Nanti ya saya habis dari masjid kita makan. Nah gitu ya. Jadi lama-lama mereka bertanya soal agama sambil makan, sambil ini ya. Jadi mencoba kita lebih dahulu berinteraksi. Sehingga anak-anak yang dulu tukang mabuk, dulu ini sekarang alhamdulillah sudah ke masjid. Maka kalau Bapak Ibu melihat di masjid, security masjid kita, security hotel-hotel yang ada di Jogaran itu kalau dibuka tatonya penuh, tapi sudah ke masjid. Ya itu dulu mereka garapan kita, ya alhamdulillah kemudian mereka ke masjid. Jadi interaksi kita itu yang intensif, ya. Jadi mengajak itu dengan memberi perhatian. Kemudian berikutnya, keuangan. Keuangan, Ustaz. Kami sudah 29 tahun menerbitkan laporan keuangan setahun 3 kali. Kita cetak, kita bagi kepada masyarakat, tidak hanya kepada warga dan jamaah, tapi juga kepada publik umum. Kita mencetak buletin untuk laporan keuangan itu sampai menghabiskan anggaran sekitar 60 juta, tetapi uang masuk lebih dari 100 juta karena banyak iklannya. Jadi nerbitkan laporan keuangan kita masih untung karena seperti ini tadi banyak pengusaha, direktori pengusaha itu ada di dalam direktori masjid, sehingga orang misalnya, saya mau bangun rumah, ini ada jasa menggambar rumah, jasa arsitektur, nomor telepon berapa, itu di buletin masjid ada. Saya mau bangun rumah, kalau saya butuh bahan bangunan di mana? Ada. Di rumah gas habis, mau cari LPG kemana? Ada. Ya. Sehingga pengusaha itu merasa terpromosikan dengan baik usaha mereka melalui terbitan masjid, karena kita mencetak itu sampai 8.000 eksemplar. Ya, ini menjadi media iklan yang efektif. Ya. Kemudian juga menjadi direktori dari usaha-usaha jamaah kita. Jadi keuangan memang harus dikerjakan secara serius. Maka kalau di Masjid Jogokarian itu SDM-nya 2 macam. Ada SDM pengurus, itu tidak digaji, mereka relawan. Dan ada SDM karyawan yang digaji. Imam masjid itu pengurus, tidak digaji, tapi imam sholat karyawan yang digaji. Sekretaris itu pengurus, tidak digaji, tapi kepala sekretariat harus ngantor
ya, ngurusi administrasi digaji. Bendahara itu pengurus tidak digaji, tapi dia punya staf bagian keuangan itu 3 orang yang digaji. Sehingga laporannya itu tertib karena dibuat oleh karyawan yang bekerja membuat laporan keuangan, menghitung infak. Sebab kalau menghitung infak, pengurus habis waktunya. Karena ngitung infak itu, ya mohon maaf, karena duitnya banyak jadi lama gitu ya. Jadi kalau relawan habis waktunya ngitung duit itu, kadang-kadang ngitung duit itu sampai berapa bulan. Oh ini yang 100-an ribu dulu belum selesai, 50-an ribu, nanti 10 ribuan gitu. Sehingga kita butuh karyawan khusus untuk menghitung uang. Ya. Nah, jadi itu SDM yang profesional digaji. Tapi bendahara itu pengurus tidak digaji. Kepala biro dakwah itu pengurus, tetapi para penceramah, para khotib itu digaji, gitu ya. Jadi itu untuk pengelolaan SDM-nya, sehingga keuangan itu bisa disajikan secara akurat, tercatat, ya, dan terbuka. Bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan kita menggunakan standar audit. Jadi kalau diaudit oleh lembaga audit publik, kita bisa mempertanggungjawabkan. Demikian. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Jasir yang sudah menjawab 4 pertanyaan yang insya Allah sudah menjawab segala pertanyaan yang ada di benak panjenengan. Tapi masih adakah yang mau bertanya? Masih, Ibu yang tadi yang belum bertanya, monggo. Saya beri kesempatan beliau yang sudah ngacung sejak tadi, Mas, monggo. Dan sebelum Ibu bertanya, buat sementara rehat, mohon seluruh peserta yang hadir berdiri. Monggo, silahkan berdiri. Oke. Sebentar nggih Bu nggih, pertanyaannya ditunggu dulu nggih. Berdiri monggo. Terus silakan panjenengan menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Nah, setelah jenengan menghadap ke belakang, silakan dibuka kursinya. Yang kursinya nanti ada kertas logo Fokarim. Maka jenengan nanti berhak mendapatkan hadiah hadir, baik berupa voucher umroh 500.000 maupun souvenir atau kerudung dari Sentral Kerudung. Nah, yang ada silahkan diambil tapi duduk dulu menanti sampai selesai. Yang ada kertas Fokarim ditempel pakai solasi, yang ada bisa diambil, dipegang, nanti ketika pulang jenengan bisa bertemu dengan resepsionis di belakang. Sudah semuanya? Jumlahnya nanti 70, ada 70, silakan dipegang dulu, yang sudah silakan duduk kembali. Sudah, silakan duduk kembali. Untuk penukaran bisa dilayani setelah acara selesai. Sebelum acara selesai belum diperkenankan untuk ditukarkan. Monggo. Sudah, saya hitung 3 kali, mohon untuk bisa duduk kembali. 3, 2, 1. Mohon silakan duduk kembali dan Ibu yang mau bertanya bisa bertanya. Yang sudah mendapatkan dipegang dulu. Dipegang dulu, jangan ditukarkan. Mengatakan, monggo silakan Ibu dari yang
mau bertanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Arif dari Jamaah Masjid Al-Islah. Saya ingin bertanya Ustadz, belum ada yang menanyakan dari tadi. Saya ingin bertanya di Jogokarian bagaimana pelibatan jamaah putri dalam segala programnya, Tat? Itu yang saya tanyakan. Sejauh mana peran jamaah putri di sana? Kemudian saya mau tanya, jamaah putri di Jogokarian yang jamaah asli itu berapa persen dari jumlah jamaah putra itu? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Yang pertama tentang pelibatan jamaah putri, yang kedua berapa persentase jumlah jamaahnya, Ustaz? Monggo. Mohon hadirin untuk bisa tenang kembali. Jadi untuk putri itu setiap jenjang umur sudah ada wadahnya. Di Hamas itu ada divisi keputrian. Di remaja masjid ada divisi pembinaan keputrian. Kemudian ada umida, umi muda, yaitu mereka yang masih usia di bawah 35 tahun. Sudah menikah, umur di bawah 35 tahun dengan beragam kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Mereka tergabung dalam umida. Kalau sudah 35 tahun ke atas, mereka berhimpun di dalam ibu-ibu masjid. Kemudian kalau sudah di atas 60 tahun, itu bapak-bapak, ibu-ibu terhimpun di dalam remaja senja. Ya, kami punya wadah untuk teman-teman yang dulu waktu mudanya aktif di remaja masjid, putra-putri sekarang berhimpun lagi di dalam pengajian remaja senja. Anggotanya dari umur 60 tahun sampai 84 tahun. Semboyannya mentari senja bisa lebih indah dari sinar mentari pagi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana mengisi usia lanjut dengan semangat muda kembali memakmurkan masjid. Jadi remaja reborn. Nah, prosentasenya kalau di Jogokarian 70-30. 70% laki-laki, 30% jamaah perempuan. Karena memang sebagian perempuan masih belum bisa aktif karena masih repot ngurusin anak, ya, ngurusin rumah tangga. Tetapi 30% itu sangat dominan. Karena itu yang melakukan aktivitas pemberdayaan terutama, misalnya begini, buka puasa. Yang tahun yang lalu sebetulnya kita rencanakan hanya 3.500 piring satu hari. Kemarin tuh bisa tembus 5.000 piring sehari. Itu yang mengelola dana dan mereka menggilir, masak, itu ibu-ibu yang nangani. Seperti catering
1 bulan itu urusannya itu. Berarti 150.000 piring itu yang diurus itu. Dari mencuci piring, gelas, sendok, sampai mengelola belanja dan lain sebagainya. Kemudian tiap Jumat kita ada Sego Jumat. Itu dana digunakan untuk pemberdayaan ekonomi terutama kepada warga yang kurang mampu diperdayakan, dipesani nasi dari masjid. Nasi lauknya dibayar oleh masjid, ada yang 100, ada yang 200. Box nasinya disediakan oleh masjid, tapi dimasak oleh ibu-ibu terutama janda-janda yang belum punya penghasilan dan pekerjaan. Ini dikelola untuk pemberdayaan perempuan. Ya. Kemudian UMKM masjid yang ada 106 anggota UMKM, itu 70% yang buka usaha dengan bantuan modal dan bimbingan usaha dari masjid itu 70% perempuan. Mungkin suaminya bekerja jadi buruh, bekerja di kantor, istrinya yang kemudian buka usaha. Atau janda yang sudah tidak punya suami. Ya, jadi perempuan memang sangat berperan. Ya. Jadi kalau di Jogokarian peran perempuan itu sangat dominan, tetapi kalau dibanding dari jumlah aktivis masjid yang laki-laki perempuan kira-kira berbanding 70-30. Jadi untuk putri itu setiap jenjang umur sudah ada wadahnya. Di Hamas itu ada divisi keputrian. Di remaja masjid ada divisi pembinaan keputrian. Kemudian ada Umida, umi muda, yaitu mereka yang masih usia di bawah 35 tahun. Sudah menikah, umur di bawah 35 tahun dengan beragam kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Mereka tergabung dalam Ummida. Kalau sudah 35 tahun ke atas, mereka berhimpun di dalam ibu-ibu masjid. Kemudian kalau sudah di atas 60 tahun, itu bapak-bapak, ibu-ibu terhimpun di dalam remaja senja. Ya, kami punya wadah untuk teman-teman yang dulu waktu mudanya aktif di remaja masjid, putra-putri sekarang berhimpun lagi di dalam pengajian remaja senja. Anggotanya dari umur 60 tahun sampai 84 tahun. Semboyannya mentari senja bisa lebih indah dari sinar mentari pagi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana mengisi usia lanjut dengan semangat muda kembali memakmurkan masjid. Jadi remaja reborn. Nah, prosentasenya
Kalau di Jogokarian 70-30, 70% laki-laki, 30% jamaah perempuan. Karena memang sebagian perempuan masih belum bisa aktif karena masih repot ngurusin anak, ya, ngurusin rumah tangga. Tetapi 30% itu sangat dominan. Karena itu yang melakukan aktivitas pemberdayaan terutama, misalnya begini, buka puasa. Yang tahun yang lalu sebetulnya kita rencanakan hanya 3.500 piring satu hari. Kemarin tuh bisa tembus 5.000 piring sehari. Itu yang mengelola dana dan mereka menggilir, masak, itu ibu-ibu yang nangani. Seperti catering 1 bulan itu, urusannya itu, berarti 150.000 piring itu yang diurus itu. Dari mencuci piring, gelas, sendok, sampai mengelola belanja dan lain sebagainya. Kemudian tiap Jumat kita ada sego Jumat. Itu dana digunakan untuk pemberdayaan ekonomi terutama kepada warga yang kurang mampu diperdayakan, dipesani nasi dari masjid. Nasi lauknya dibayar oleh masjid, ada yang 100, ada yang 200. Box nasinya disediakan oleh masjid, tapi dimasak oleh ibu-ibu terutama janda-janda yang belum punya penghasilan dan pekerjaan. Ini dikelola untuk pemberdayaan perempuan. Ya. Kemudian UMKM masjid yang ada 106 anggota UMKM, itu 70% yang buka usaha dengan bantuan modal dan bimbingan usaha dari masjid itu 70% perempuan. Mungkin suaminya bekerja jadi buruh, bekerja di kantor, istrinya yang kemudian buka usaha. Atau janda yang sudah tidak punya suami. Ya, jadi perempuan memang sangat berperan. Ya. Jadi kalau di Jogokarian peran perempuan itu sangat dominan. Tetapi kalau dibanding dari jumlah aktivis masjid yang laki-laki perempuan kira-kira berbanding 70-30.